rentangnya tetap bertahan di 201 sampai di 230. Kalau kita pakai kubik, dia bisa saja ini di bawah dari 201 bisa saja 180, dan di sini bisa saja 250. Halo kawan-kawan semua, kita pada kali ini, di video kali ini kita akan sedikit membahas hal yang sederhana, yaitu bagaimana kita mengubah ukuran suatu pixel atau sel dari sebuah data raster menjadi ditingkatkan atau kita kurangi lagi resolusinya. Misalkan dari 30 kita bikin dari 30 cm bikin jadi 30 meter bikin jadi misalkan 100 meter atau 1 kilo, atau dari 1 kilo kita tingkatkan akurasinya, kualitas dari sel pixel data rasternya menjadi misalkan jadi 30 meter atau hanya 20 meter saja. Di sini kita menggunakan ada namanya resample untuk meningkatkan atau mengubah ukuran dari suatu sel raster. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk misalkan ada sekumpulan data, kita tuh membutuhkan misalkan ada DEM, kemudian data ketinggian, curah hujan dan lain sebagainya. Saat analisis datanya kita membutuhkan itu dibuat cell size-nya seragam atau ukuran pixelnya itu seragam, misalnya 30 meter kali 30 meter ya 30 kali 30 meter semua dan lain sebagainya. Karena ada kadang-kala misalkan data Landsat kita dapatnya resolusinya ukuran cell size-nya itu di 30 meter kali 30. Kemudian kita harus padu-padankan untuk analisis lebih lanjut lagi sebuah project, itu ternyata ukuran dari misalkan curah hujan atau temperatur kita dalam ukuran cell size-nya itu misalnya 1 kilo kali 1 kilo atau 30 second. Nah, itu harus ada yang disamakan, apakah 30 meter yang ke 1 kilo mengikuti dari curah hujan atau temperatur dari yang kita dapatnya dalam ukuran 1 kilo kali 1 kilo, atau yang 1 kilo tadi curah hujan mengikuti dengan ukuran cell size-nya si Landsat 8 misalkan yang ukurannya 30 meter kali 30 meter. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya punya misalkan ini adalah rata-rata dari curah hujan. Curah hujan ini kalau kita ukur saja seperti ini ukur manualnya saja. Dan ini satu cell size-nya ini. Kalau saya hitung tidak muncul ya. Oh ya, muncul. Ini ukurannya kan 927 karena tidak saya presisi. Ini ukurannya 1 kilo kali 1 kilo ukuran ini. Sedangkan kita punya juga ada data ketinggian, misalkan ini ukurannya saya cari ini aja. Nah, kita ukur manualnya seperti ini. Ini 29,8 atau 30 kali 30. Nah, sekarang bagaimana caranya data rata-rata curah hujan mengikuti agar sama dengan data cell size-nya elevasi atau ketinggian ini. Kita itu digunakan namanya resample.
kita meningkatkan kualitas ukuran 1 kilo ini tadi menjadi seukuran 30 kali 30 atau 20 kali 20 atau 10 kali 10. Itu tergantung dari project yang teman-teman gunakan ukuran apa nantinya. Nah, di sini saya open dulu. Catatan yang pertama adalah sebelum kita melakukan perubahan tersebut, data dari raster yang akan kita ubah harus spatial reference-nya harus dalam posisinya UTM. Ini kalau kita lihat ini properties, kita lihat spatial reference-nya ini masih dalam PGS 1984. Sedangkan kalau kita lihat yang raster ketinggian ini dalam ukuran cell size-nya adalah 30 kali 30 meter. Kemudian dia sudah dalam bentuk spatial reference-nya adalah UTM. Nah, caranya kita lakukan dulu perubahan ukuran dari spatial reference curah hujan rata-rata ini, kita ubah dulu menjadi UTM dari WDS 84 tadi. Kita masuk Toolbook, Data Management Tools, Projection and Transformasi, kemudian raster, karena yang kita gunakan adalah data raster, kemudian project raster. Ini saya ubah dulu. Saya tunggu loadingnya. Input rasternya kita masukkan rata-rata. Agak kelewat nih kawan-kawan. Baik, ini dia input koordinatnya, sistemnya DCS WGS 84. Kita lakukan penyimpanannya misalkan di sini saja. Ini saya tambahkan UTM, save. Kemudian output koordinat sistemnya kita ubah ke UTM. Saya karena lokasi saya di 49S, saya pilih ini. Silahkan sesuaikan dengan project kawan-kawan semua. Oke. Kemudian yang lainnya default saja. Oke. Kita tunggu prosesnya sedang berlangsung. Baru kalau sudah selesai, baru kita bisa gunakan itu untuk meresenting dari ukuran cell size-nya. Baik, ini average UTM-nya, kita masuk dulu simbologinya. Ini kita pasang average saja. Oke. Ini UTM. Sudah dalam bentuk UTM properties. Kita cek dulu di source-nya. Teman-teman bisa lihat ini dia di cell size-nya di 924, sekian meter. Ini spatial reference-nya sudah di UTM 49S. Jadi sudah berhasil. Sekarang kita rubah ukuran cell size 900-an tadi menjadi ukuran cell size-nya misalnya di 20 kali 20 meter misalnya, karena saya ingin menggunakan dia dipadankan nanti dengan hasil dari Sentinel 2 atau lain sebagainya, atau karena nanti akan digunakan untuk mengetahui struktur ekologi hutan yang ada di dalam ukuran petak ukuran 20 kali 20. Maka saya gunakan misalkan ukurannya adalah cell size yang misalnya saya bikin adalah 20 meter kali 20 meter. Nah, salah satu ini juga ya, ini kawan-kawan ini dilakukan jika banyak data nantinya yang harus
padu-padankan untuk proses analisis, apalagi itu data raster, mau tidak mau itu harus memiliki data ukuran cell size-nya yang sama. Baik, setelah ini jadi, sudah dirubah spatial reference-nya, kita masuk saja ke ArcToolbook lagi, pilih ke data management tools, kemudian teman-teman cari raster. Baik, ini raster. Di dalam raster ini silahkan dibuka, ada namanya raster processing. Kemudian kita buka lagi. Di dalam raster processing ini ada alatnya, yaitu toolsnya, yaitu resample. Ini silahkan diklik 2 kali saja. Baik, di dalam menu di dalam Windows resample ini silahkan teman-teman masukkan ini, misalnya yang tadi data raster yang sudah berubah di UTM, saya masukkan saja, kemudian saya simpannya di sini, misalkan ini sebagai penanda 20, berarti ukurannya ini adalah curah hujan rata-rata dalam spatial reference UTM dengan ukuran cell size-nya 20. Itu sebagai penanda saya saja, silakan disesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing di datanya. Ini saya save saja, kemudian ini sepertinya kepanjangan, kita lihat dulu atau warningnya, oh dia 13 karakter saja. Baik, ini kita ubah, ini adalah saya ubahnya seperti ini, curah hujan ininya saya ubah ke sini, ini seperti ini. Save. Baik, sudah. Kemudian tidak ada auto cell session, seperti tidak ada. Kalau saya misalkan mempunyai, misalkan ada cell size yang kita inginkan, misalkan dia sama seperti tinggi, saya bisa masukkan ketinggian dengan ukuran 30 meter ke dalam sini. Tapi karena saya tidak ada ketinggian ini tadi, elevasi ini tadi adalah ukurannya adalah 30 meter kali 30 meter, maka ini saya ketik aja manual di X ini, teman-teman ketik saja 20, ini Y nya 20. Nah, di resampling teknik ini walaupun opsional, tapi silakan teman-teman bisa memilihnya. Nanti ada pilihan nearest, linear, kubik, serta majority. Teman-teman bisa pelajari di sini, samping sini ada yang menjelaskan kalau pilih nearest itu apa, linear itu saat kondisinya seperti apa. Misalnya kalau kayak nearest di sini, ini dia melakukan interpolasi dari piksel-piksel di sekitarnya. Ini merupakan interpolasi yang cepat, yang dijalankan secara cepat. Ini terutama digunakan untuk data-data yang sifatnya discrete. Discrete itu data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan pecahan angka. Jadi tidak yang 20, sekian atau apa. Jadi dia udah bilang aslinya 20 misalkan ya 20 dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk kalau kita klasifikasi penggunaan lahan, karena tidak akan mengubah nilai selnya. Yang saya ketahui ini bisa terjadi saja kesalahan, tapi biasanya ini hanya ukurannya setengah sel. Kemudian kalau kita pilih misalkan di linear, ini metode interpolasi menghitung kalkulasi value nilai itu banyak pixel, rata-rata ukuran bobot. Ini menentukan nilai baru dari sel berdasarkan rata-rata jarak tertimbang dari 4 sel. Jadi ada 4 sel yang di daerah sekitar itu jarak rata-rata itu diambil sebagai salah satu cara dia mencari membentuk dari sel selanjutnya.
kemudian ada kubik. Di sini dia melakukan kubik konvolasi untuk dia konvolasi ini maksudnya dia mengkombinasikan dua fungsi atau nilai atau angka untuk nilai atau angka dari sebuah pixel itu gimana ya, berarti ada dua angka atau dua nilai dari itu untuk menghasilkan konvolusi itu untuk menghasilkan nilai atau ukuran atau angka yang ketiga, sehingga itu menjadikan sebuah nilai baru dari sel. Ini biasanya cocok untuk data yang kontinu. Seperti ini sebenarnya kontinu nih, curah hujan, dia bisa bertingkat dan lain sebagainya. Tetapi untuk kubik sendiri ini bisa menghasilkan gambar rasternya memiliki nilai di luar dari masukan. Misalnya kita masukannya adalah rata-rata curah hujan ini 201, height-nya 230. Ini kalau kita menggunakan resampling teknik kubik, ini bisa saja bisa keluar dari nilai 201, di bawah 201 atau di atas dari 230. Nah, kalau di majority atau mayoritas ini melakukan resampling variable ini itu kan nilai populer dari 3 tersebut ada filternya. Jadi sebetulnya cocoknya di kubik untuk nilai kontinu, tapi kita tidak ingin keluar dari nilai dari 201-230. Maka kalau itu disarankan menggunakan yang bilinear. Ini kita gunakan dia jadi interpolasi nilai barunya dari jarak rata-rata 4 sel di sekitarnya sebagai masukan untuk menghasilkan nilai yang baru. Tidak bisa, tapi bilinear tidak bisa digunakan untuk data dengan tipe kategorikal karena nilai selnya dapat diubah. Nilai selnya bisa berubah, tapi dia tidak akan keluar dari rentang misalnya 201 sampai 230. Jadi di sini saya pilih saja bilinear, kemudian jika tidak ada lagi ukurannya size 20x20 meter, oke kan saja. Kita tunggu prosesnya, ini mungkin akan butuh waktu dia meningkatkan nilai size. Ternyata sebentar saja sampelnya signifikan. Lihat rentangnya tetap bertahan di 201 sampai di 220 kalau kita pakai kubik. Nah, dia bisa saja ini di bawah dari 201 bisa saja 180, di sini bisa saja 250. Ini saya stretch data saja dulu ke persis. Nah, di cell size nya teman-teman bisa lihat ukurannya sudah berubah jadi 20x20. Kemudian tosiannya UTM sudah. Ini baik, ini berarti sudah berhasil ya. Ukurannya sudah 20x20 yang dari ukurannya 926 tadi. Simbologinya saja saya stretch data saja, saya ubah saja untuk memudahkan dilihat. Oke. Nah, jadi data ini sudah selesai kan kawan. Dia dengan ukuran cell size-nya di properties tadi adalah ukuran cell size-nya 20x20 dari ukuran sebelumnya. Ini adalah cell size-nya di 924, sekian. Baik, itu
itu video pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.